Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Kemana nih? Baru 20 orang yang hadir. Oke, sebelum kita mulai ke materi hari ini, ya, kita tidak terasa sudah pertemuan ke-7 minggu depan. Ya, mungkin minggu depannya lagi saya belum terima jadwal ujian tengah semester. Anda sudah eh, menghadapi ujian, ya, tapi ujian bukan satu-satunya target di kuliah kita, ya. Target yang lain itu loh adalah Anda bisa mempersiapkan dengan baik, membuat proposal untuk penelitian. Target saya sih untuk kelas ini, setelah mungkin pada saat UTS nanti Anda sudah bisa mengumpulkan eh, minimal latar belakang masalah, ya. Ada beberapa teman Anda yang sudah membuat, sudah mengirim, bagus ya, meskipun menurut saya sudah cukup baik, tapi masih bisa diperbaiki lagi. Nah, tolong jangan berpendapat bahwa sekali tulis itu bisa langsung bagus, ya. Perlu latihan menulis itu, mungkin berkali-kali. Jadi untuk mahasiswa, ya, saya tidak tahu, tapi saya yakin ada yang bahkan malas untuk mulai menulis latar belakang, ya nanti ketinggalan karena prosesnya itu pasti ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan, begitu ya yang namanya penelitian. Mengetahui sesuatu yang belum diketahui itu tidak bisa langsung memahami semuanya, ya. Bagian-bagian perbaiki perbaiki, nanti ada pengarahan dari pembimbing, nanti Anda mendapat ide baru atau masukan baru dari referensi yang sudah Anda baca. Perbaikan itu jalan terus. Nanti pada saat melakukan tugas akhir, bukan akhirnya sudah di bab 3 tidak ada perbaikan di bab 2 dan bab 1, ya. Pasti itu bukan hal yang aneh kalau nanti maju mundur, ya. Kadang-kadang sudah diperbaiki tetapi juga malah melenceng dari misalkan permasalahan yang akan dipecahkan, itu mungkin langkahnya dibatalkan, mundur, ya, kurang lebih begitulah, ya. Butuh konsistensi, berkali-kali saya bilang, ya, butuh latihan, butuh referensi. Menulis bukan hal yang mudah, ya, itu butuh proses, bukan sesuatu yang mendadak bisa jadi. Baik, mana ini wajah-wajahnya? Saya pikir internet tidak ada masalah hari ini. Ada mahasiswa nih yang saya lihat sudah 30 hari lebih tidak masuk kuliah, tapi saya sulit untuk menghubunginya karena tidak tidak masuk dalam WA group. Ya sudahlah, tolong diperhatikan ya bahwa kondisi saat ini juga memerlukan, menurut saya ini latihan yang cukup sempurna, cukup bagus. Bagaimana Anda bisa belajar mandiri, ya, karena pada saat Anda melakukan penelitian tugas akhir nanti, kondisi seperti ini yang Anda hadapi. Bagaimana Anda mengelola diri sendiri, bagaimana Anda mengatur untuk kapan menulis, kapan bimbingan, kapan perbaikan laporan, ya, kapan membaca, kapan mungkin diskusi dengan pembimbing atau diskusi dengan teman, ya, lalu Anda review lagi mengenai jadwal target Anda.
Kadang-kadang mahasiswa bikin target sendiri, terus ingkar sendiri dengan targetnya. Ya, rencananya 6 bulan, 8 bulan sudah beres sampai dengan sidang dan wisuda. Wah, ternyata sudah 12 bulan nggak kelar-kelar. Bahkan bab 3 saja tidak selesai-selesai. Kenapa? Problem utama itu adalah di self management. Ya, kenapa banyak yang apa? Bukan gagal ya, tetapi hal seperti ini sekali lagi butuh proses, butuh latihan. Salah satu mungkin yang terpenting bukan hanya untuk Anda sebagai mahasiswa, tetapi juga ya mungkin buat kami dosen itu adalah bagaimana mengelola stres ya di kondisi belajar mengajar seperti saat ini yang kita lakukan. Baik, kita lah ke materi saja. Hari ini materi terakhir pertemuan ke-7. Jadi ujiannya itu nanti sampai di sini adalah problem statement atau pernyataan problem atau pernyataan masalah. Ini biasanya dideskripsikan di bab awal setelah Anda menulis latar belakang masalah dan sudah memiliki kurang lebih judul dari penelitiannya. Baik, kita mulai. Jadi setelah peneliti menentukan minat ya, ingat sesuai minat dan objek penelitian atau finalisasi topik. Finalisasi topik selanjutnya adalah membuat latar belakang masalah dari topik sampai dengan pernyataan masalah atau problem statement. Jadi mempelajari latar belakang dapat membantu dalam pembuatan pernyataan atau identifikasi masalah yang benar dan masalah dengan jelas. Satu hal yang harus Anda perhatikan pada saat Anda menyusun latar belakang masalah adalah kalau dari sisi analisis yang what, when, who, where, why, when, dan how, latar belakang masalah ini harus secara jelas menampilkan aspek why dari penelitian Anda. Kenapa sampai ini jadi penelitian? Tidak ada jawaban dari penelitian karena kita belum tahu. Ya, boleh menggunakan referensi, boleh. Tapi Anda harus bisa membuat orang tertarik dengan melihat latar belakang penelitian, latar belakang masalah Anda, di mana ini menjelaskan why. Kenapa saya sampai meneliti misalkan mengenai sistem pakar dengan problemnya apa yang kemarin itu, misalkan kesehatan ibu yang sedang hamil. Kenapa? Why? Kenapa saya harus membuat sebuah aplikasi berbasis web untuk misalkan membuat keterbukaan informasi di sebuah desa misalkan, ya, misalkan keterbukaan informasi mengenai dana bantuan, ya. Salah satu tujuannya misalkan why-nya adalah ya supaya ketahuan sama masyarakat dana yang diterima itu untuk apa, supaya masyarakat tidak curiga dananya dikorupsi. Kenapa? Karena korupsi itu menjadi penyakit yang berbahaya di negara kita. Itu why-nya. Ya. Kenapa sampai harus membuat sistem pakar untuk membantu menjaga kesehatan ibu yang sedang hamil misalkan. Why-nya adalah karena ternyata tingkat kematian pada saat melahirkan di Indonesia itu termasuk yang masih tinggi.
Anda tidak bisa menampilkan why-nya di latar belakang masalah, ya nanti tidak menarik. Ya, seperti yang contoh saya sampaikan minggu lalu. Sudah Anda baca kan? Ya, salah satu contoh yang kurang baik eh, itu hasil mahasiswa di awal-awal, jadi masih ada perbaikan, tapi saya berikan contohnya saja bahwa belum apa-apa sudah mengambil kesimpulan, menyalahkan bahwa yang manual itu pasti jelek, yang menggunakan otomasi berbantuan TIK itu pasti bagus. Belum tentu. Orang penelitiannya belum mulai. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam karakteristik pernyataan masalah. Yang pertama adalah fakta yang diketahui. Ya. Misalkan tadi ya bahwa kematian ibu saat melahirkan itu masih tinggi. Lalu ada gap, adanya perbedaan dari solusi yang ada. Tiap masalah itu butuh solusi yang berbeda. Anda misalkan mau membangun sebuah website untuk perguruan tinggi. Pada dasarnya perguruan tinggi prosesnya itu mirip-mirip sama. Bukan tapi tidak sama persis. Pasti ada perbedaan. Sehingga solusinya pun nanti berbeda. Yang ketiga tentu saja ada minat. Tadi sudah dibahas. Dari awal ini dibahas. Minat, minat, minat. Tidak ada minat, maaf saja. Ya, kan kadang-kadang saya juga bilang, minat untuk ikut kuliah saja sudah malas, apalagi mau bikin penelitian yang dikelola sendiri. Ya bagaimana itu? Anda punya fasilitas video, Anda punya fasilitas Zoom, ya, internet bagus, tapi untuk menampilkan wajah Anda saja tidak berminat begitu karena kurang percaya diri. Ya bagaimana kita bisa melanjutkan penelitian kalau pada saat Anda bimbingan, Anda sudah tidak percaya diri. Sama dosen pembimbing diberi saran langsung tersinggung atau langsung mengeluh. Pak, saya mesti ganti topik. Loh, kok begitu ya? Pak, saya tidak tahu apa-apa. Ya cari dong referensinya. Anda harus bisa menjelaskan, explanatory, dapat menginvestigasi sendiri. Bagaimana itu bisa Anda kelola. Dan terakhir adalah Anda bisa menentukan dari latar belakang masalah, istilahnya adalah noteworthy-nya, ya, ada kontribusinya. Jadi diharapkan tadi dengan aplikasi sistem pakar ini dapat membuat masyarakat awam belajar sendiri sampai dengan taraf tertentu, misalkan untuk menjaga kesehatan selama kehamilan, atau misalkan tadi yang berkaitan dengan website untuk keterbukaan informasi, sehingga masyarakat desa itu dididik bahwa keterbukaan informasi itu bukan sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang hanya untuk diketahui para pejabat saja. Bukan, tapi masyarakat pun harus tahu itu hak mereka. Mereka bayar pajak, uang pajaknya dikelola, mereka dapat bantuan, uang bantuan dikelola, itu hak mereka. Adalah hal yang wajar mereka mengetahui sesuatu informasi, ya, yang memang dikelola oleh misalkan pemerintah. Selanjutnya adalah visible. Sesuai dengan kemampuan peneliti, ya kemarin sebetulnya ini sudah kita bahas, ya, jangan sampai nanti penelitiannya itu di luar kemampuan Anda sehingga nanti bertele-tele dan berlarut-larut penyelesaiannya, bahkan mungkin tidak selesai-selesai. Ketujuh adalah etik, ya, beretika, ya. Solusi yang dihasilkan harus etis dan seharusnya tidak membahayakan untuk yang lain. Contoh misalkan Anda menyarankan untuk solusinya menggunakan TIK. Tapi ternyata pada saat kita menggunakan TIK, sekian puluh persen pegawai itu harus dipecat. Mungkin ya menguntungkan, mungkin juga tidak karena berbeda tujuan dari perusahaan tersebut. Atau mungkin membuat sesuatu yang melanggar hukum.
Contoh misalkan Anda membuat sebuah sistem informasi akuntansi, tapi ternyata hasilnya itu bisa disetel. Ada dua versi, satu versi untuk dinas pajak, satu versi untuk di keep sendiri. Yang dinas pajak itu ternyata adalah yang sudah disetel supaya perusahaan bayar pajaknya kecil. Nah, itu kan masuk penipuan, masuk melanggar hukum. Tidak boleh Anda melakukan penelitian atau pembangunan sistem aplikasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah clarity. Harus jelas apa sih masalahnya. Karena Anda harus bisa membedakan antara masalah dengan gejala. Ya. Contoh misalkan pada saat Anda di Unpas mau bayar ini, mau bayar SPP, ya, ternyata harus ngantri karena mahasiswa itu biasanya bayar SPP di akhir-akhir jadwal. Nah, antrian ini yang Anda sebut sebagai masalah, tapi ternyata antrian ini adalah akibat dari sistem yang masih bisa diperbaiki. Ya, Anda pusing, terus dikasih obat Paramex misalkan, ternyata pusingnya karena Anda telat makan. Ya, tidak ada manfaatnya ya dikasih obat Paramex, malah mungkin nanti Anda tambah sakit. Obatnya apa? Ya, sepiring nasi goreng mungkin lebih tepat ya dibandingkan dengan diberi Paramex. Karena ternyata pusingnya itu adalah gejala. Masalahnya adalah Anda lapar. Demikian juga dengan penelitian. Betul bahwa clarity itu butuh analisis yang lebih mendalam. Tetapi di latar belakang masalah bisa secara umum mengacu kepada misalkan referensi. Baik, selanjutnya adalah research problem. Ini biasanya dikenal sebagai identifikasi masalah ya. Pernyataan masalah adalah tantangan berdasarkan batasan di mana peneliti mengidentifikasi dalam konteks praktis dan teori. Ini catatannya adalah sesuai dengan tingkat pendidikan Anda, yaitu S1, yang menginginkan solusi yang sama. Dalam penelitian ya di berbagai bidang, pernyataan masalah adalah langkah pertama dan penting mendefinisikan dalam kata-kata yang benar. Saya kan pernah memberikan contoh-contoh ya, singkat-singkat. Ada mahasiswa misalkan di awal-awal proposal itu identifikasi masalahnya sampai 4. Apakah betul itu ada 4 masalah? Atau ternyata hanya ada 1 masalah yang bisa dilakukan oleh satu penelitian? Karena saya khawatir ada 4 masalah, ada 4 tugas akhir. Paling banyak itu biasanya identifikasi masalah cukup sampai dengan 2. Ya, karena kita bicaranya tidak sampai spesifik, bicaranya umum. Di mana peneliti juga harus menguji semua kemungkinan tentang masalah tersebut sebelum mendefinisikan pernyataan masalahnya. Kenapa harus bicaranya umum, mengacu misalkan kepada latar belakang dan judul, supaya nanti kita juga melihat ke lingkup dari penelitian, lingkup dan konteks dari penelitian tersebut. Masalah penelitian atau research problem itu mendefinisikan masalah penelitian dari peneliti harus mengetahui batasan atau kelemahan dari subjek penelitian. Ini bisa dari individu atau kelompok, tapi kalau penelitian di tugas akhir tentu saja individu ya. Persoalan teknis dapat menjadi masalah penelitian sebab akan mencari solusi dengan keluaran outcome yang berbeda. Ini mungkin nanti diterjemahkannya bukan diidentifikasi masalah. Ingat ya, identifikasi masalah biasanya dimulai dengan how, biasanya, tidak harus. Bagaimana membangun sistem pakar untuk membantu menjaga kesehatan selama kehamilan seorang ibu misalkan. Itu kan bicaranya umum.
Tapi ada kunci dari keyword yang Anda nanti akan gunakan, bukan hanya di identifikasi masalah, tapi akan Anda gunakan juga di abstrak. Jadi di abstrak itu ada beberapa kata kunci yang harus Anda miliki referensi yang terbaik, yang terkini, ya, yang terupdate, atau dalam istilah kerennya itu state of the art. Baik, selanjutnya adalah kondisi masalah penelitian, ya. Ini Anda, ya, individu, ya, mempunyai kesulitan atau masalah yang sesuai dengan minat, harus ada tujuan, objektifnya, lalu harus ada goalnya atau hasilnya atau outcomes-nya yang ingin dicapai. Nah, kalau dalam pelaksanaannya di sini disebutkan ada metode alternatif. Di awal-awal memang biasanya saya tidak salah juga mahasiswa hanya punya satu metode untuk menyelesaikan tujuan, punya satu kakas, punya satu framework, atau cara, ya, untuk menyelesaikan satu tujuan. Tapi bukan tidak mungkin pada saat pelaksanaan dari penelitian Anda butuh alternatif penyelesaian yang mungkin bisa lebih efektif dan efisien. Ya, saya Pak, ini mau bikin sistem informasi, mau pakai SSADM misalkan. Ya, ternyata SSADM kan sangat deskriptif, butuh waktu yang panjang. Bukan tidak mungkin nanti si itu dosennya, karena misalkan waktunya sudah mepet, Anda harus segera seminar lalu dilanjutkan sidang, menyarankan supaya sudah ganti sajalah dengan model DFT dari Yordon, supaya Anda fokus ke analisis dan nanti supaya misalkan, ya, model datanya itu bisa selesai. Yaitu ada kesepakatan nanti, ya, disesuaikan dengan kasus penelitian yang Anda selesaikan. Beberapa keraguan harus ada di pikiran peneliti ketika memilih alternatif penelitian. Artinya peneliti harus menjawab pertanyaan berkaitan dengan efisiensi kemungkinan alternatif. Contoh, bukan tidak mungkin Anda nanti akan mendapatkan referensi yang bertentangan. Loh Pak, ini saya bingung, saya pakai ini ada dua referensi, yang satu arahnya ke utara, yang satu arahnya ke selatan, saya mesti pakai yang mana? Ya, biasanya jawaban dari dosen pembimbing adalah pakai yang mendukung penelitian Anda, dan pastikan bahwa itu adalah penelitian terbaru, ya, yang terupdate dari sumber yang lebih bagus. Jangan lupa dengan lingkungan, ya. Anda mungkin nanti melakukan objek di tempat tertentu di luar Unpas, di sebuah perusahaan atau instansi. Kadang-kadang juga itu menimbulkan kesulitan, ya. Ada yang melakukan survei di PT Pindad misalkan. Ternyata mereka harus ngurus administrasi, harus ini KTP, lalu juga diberi surat izin masuk. Ada beberapa tempat yang tidak boleh mereka datangi di Pindad. Ya maklum, ya, Pindad kan tempat pembuatan senjata, rada-rada sensitif di sana. Dan juga mereka hanya diberi batas waktu selama, sepengetahuan saya waktu itu membimbing, cuma sebulan untuk melakukan survei, seminggu sekali. Jadi mungkin surveinya cuma 5 kali. Nah, pastikan bahwa dalam survei yang 5 kali itu Anda bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.
Karena memang begitu aturannya. Mungkin di sana bisa diperpanjang, mungkin juga ternyata tidak bisa diperpanjang. Yaitu ada kondisi lingkungan yang tidak bisa Anda kendalikan. Lalu mungkin Anda juga ini disebutnya database ya, tapi maksudnya adalah setiap input dari hasil ini harus dicatat, harus ada bukti, buktinya harus ada hitam di atas putih. Kenapa dalam lampiran-lampiran itu tugas akhir itu ada bukti wawancara, ada bukti kunjungan, misalkan dalam bentuk foto, ada bukti listing program termasuk keterangan-keterangan yang mendukung, ada bukti kuesioner yang sudah disebarkan dan contoh pengolahan datanya dan contoh inputnya ya serta daftar kapan wawancara dilaksanakan, kuesioner dilaksanakan, kunjungan dilaksanakan dengan bukti-bukti otentik ya bukan sesuatu yang dipalsukan atau abal-abal. Nah, untuk memilih arah penelitian ini ada 3 pertimbangan yang bisa Anda pakai. Yang pertama adalah retrospektif ya, mencari tahu berdasarkan metode teknik yang populer atau yang terakhir ya, termutakhir mungkin maksudnya, dan selanjutnya mencari tahu ke yang lain berdasarkan referensi yang ada. Nah, yang populer atau yang terakhir yang Anda ketahui biasanya diajarkan di kuliah ya. Lalu sistemik menemukan semua materi relevan yang tersedia di perpustakaan. Anda bisa memanfaatkan yang sudah kita bahas di awal, misalkan digital library ya. Saya mau cari ide nih mengenai judul tugas akhir. Lihat contoh-contoh TA dari bidang RPL, apa ya judulnya ya? Saya lihat saja judulnya yang mirip-mirip ya, tentu saja dengan objek penelitian dan kakas yang mungkin berbeda ya. Selanjutnya adalah targeted ya, atau konsentrasi pada titik area topik penelitian. Dari awal Anda sudah punya minat ke satu bidang tertentu, misalkan desain user interface, iya itu saja. Yang harus Anda geluti gitu loh. Tapi sekali lagi pendekatan area penelitian ini diawali oleh 1 minat, 2 niat ya. Yang at itulah pokoknya jangan lupa. Ini sudah pertemuan ke-7. Masih ada yang bingung dengan minatnya? Kalau bingung minatnya karena terlalu banyak memilih, lebih dari 1, segera ya, jangan terlalu lama bingung ya. Tetapi kalau yang tidak punya minat sama sekali ya, saya juga bingung membantunya ya, karena starting pointnya untuk penelitian itu adalah dari mahasiswa. Betul, dosen itu bisa membantu menyediakan konsep penelitian ya. Misalkan siapa ya, Pak Tirta 1 atau 2 semester yang lalu itu pernah menawarkan Internet of Things ya. Terus ada juga dosen yang menawarkan Pak Dodi atau siapa ya, saya lupa lagi, Smart Building ya, dimana nanti si konsep besarnya itu dipilah-pilah menjadi beberapa penelitian yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Saya sebetulnya sekarang mau menawarkan kepada Anda bagaimana kita mengelola yang namanya e-learning. Karena sekarang menjadi penting di masa pandemik. Semua siswa, semua mahasiswa belajarnya mengenai e-learning. Belum belajar
tatap muka. Saya baca berita kemarin tuh katanya ada sebuah SD atau SMP ya di kita di Jawa Tengah kalau tidak salah ya, mau mencoba uji coba tatap muka. Ada dosen yang batuk pilek, merasa batuk pileknya biasa-biasa saja, datang ke sekolah ya, tidak lama kemudian berapa belas orang kena COVID positif. Katanya bahkan ada yang meninggal. Ya, ternyata memang masih lama seperti ini. Bagaimana Anda bisa mengelola ya hasil bacaan Anda, referensi Anda untuk menjadi ide untuk penelitian. Untuk pertimbangan masalah penelitian ada beberapa memang yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Misalkan hindari masalah penelitian terlalu sempit atau terlalu luas. Ini akan dibantu oleh dosen pembimbing ya untuk konten dan batasan dari penelitian. Hindari masalah subjek penelitian yang kontroversial, yang kesannya cari perhatian atau bakal menimbulkan eh, 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 keributan kali ya. Dulu pernah ada mahasiswa ya, bukan mahasiswa teknik sih ya, mahasiswa sosial melakukan penelitian sosial terhadap aktivitas seks bebas di antara mahasiswa di satu perguruan tinggi tertentu. Ya, ternyata bukan hanya materinya yang kontroversial, tetapi juga cara pengelolaan datanya itu ternyata tidak terlalu bagus. Keburu diketahui oleh pihak luar. Waduh, itu heboh ya, perguruan tingginya merasa dipermalukan. Ya, hal-hal seperti itu mungkin bisa dihindari. Ya, jangan sampai Anda bikin sebuah aplikasi yang misalkan menyinggung suku tertentu, agama tertentu atau sara ya kalau di istilah di kita. Ya. Lalu hindari masalah penelitian yang memang sudah cukup banyak. Contoh, ya, dulu pada saat rapat di dosen-dosen sistem informasi, sampai ada salah seorang dosen senior ya, Pak Husni itu menyebutkan coba katanya untuk penelitian objeknya itu jangan situ terus dong. Ya, situ Unpas maksudnya. Ini sudah terlalu banyak penelitian yang subjeknya itu adalah situ Unpas. Coba yang lain. Bukan tidak boleh karena sudah terlalu banyak ya. Sudah banyak yang sudah selesai. Jadi pada saat ada yang memasukkan proposal dengan objek penelitiannya situ, di stop. Tidak boleh. Coba cari lagi yang lain. Itu contoh saja untuk yang internal. Ya, termasuk juga yang lain. Jangan sampai Anda melakukan penelitian yang memang sudah selesai dilakukan oleh orang lain dengan kakas yang sama, dengan objek yang sama, ya, dengan tahapan yang sama. Lalu harus visible, ya, masuk akal. Ini tergantung juga dengan yang nomor 1. Jangan terlalu sempit, jangan terlalu luas. Terlalu sempit nanti tidak layak untuk diangkat menjadi penelitian. Terlalu luas nanti bakalan gak beres-beres. Publikasi atau bahan harus tersedia ya. Kita nanti ada publikasinya ya di share di digital library. Lalu kualifikasi peneliti ya, saya juga sebagai pembimbing tidak boleh ya ngerjain Anda gitu loh. Melakukan hal-hal yang di luar kemampuan Anda karena Anda kan sedang belajar. Beda misalkan kalau nanti Anda sudah S2 atau bahkan sudah S3. Ya, kualifikasinya itu berbeda. Kualifikasi Anda sekarang adalah memanfaatkan referensi yang ada, yang Anda pelajari di bangku kuliah, untuk menyelesaikan sebuah masalah penelitian. Termasuk juga jangan sampai nanti pembimbing itu
meminta mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin masuk dalam lingkup penelitian tapi mengeluarkan biaya yang banyak. Mungkin Anda pernah dengar berita ya, ada dosen pembimbing yang mewajibkan mahasiswa membawa bunga pada saat bimbingan. Ternyata bunganya itu harganya cukup mahal, itu saja sudah menjadi kontroversi. Mahasiswanya itu mengeluh di medsos, wah ketahuan sama pihak fakultas sama universitasnya, jadi masalah itu. Dianggap pembimbingannya mengada-ngada dan merugikan mahasiswa dan tidak ada hubungannya dengan materi apa penelitiannya. Tetapi jangan sampai juga mahasiswa menolak, tidak mau melaksanakan sesuatu yang wajar. Contoh, misalkan ada mahasiswa mau melakukan evaluasi usability ya, dari kakasnya diambil dari IMK. Ya harus pakai statistik. Mahasiswanya nggak bisa, Pak, nggak mau, Pak, saya tidak suka statistik, saya cuma suka IMK. Lah bagaimana Anda bisa menilai, mengevaluasi, menghasilkan sesuatu yang objektif, bukannya subjektif? Itu harus dilaksanakan. Atau lebih parah lagi, ya, disuruh baca buku, menolak, Pak, dan saya mah tidak suka baca buku. Wah, itu bukan cuma penelitian yang diragukan, kemahasiswaannya pun akan diragukan dengan alasan, Pak, buku mahal. Itu sudah tidak bisa jadi alasan sekarang. Karena textbook itu bukan satu-satunya sumber. Dan textbook itu sudah banyak yang bisa dicari di internet secara gratis. Ya tentu saja dari sumber-sumber yang benar. Baik, ini urutan pernyataan masalah ya. Ada minat, lalu Anda harus mempunyai literatur atau referensi yang kritis, ya, yang terbaik atau state of the art. Lalu Anda harus melihat challenge ya, for research, tantangannya apa. Anda yang tidak suka tantangan ya tidak perlu bikin penelitian lah ya, karena penelitian itu menantang Anda, menantang segi kognitif Anda, kemampuan menulis. Kenapa banyak mahasiswa yang malas kuliah itu dijamin tulalit pada saat penelitian? Karena dia membangun kebiasaan atau habit yang jelek. Pada saat bersama-sama saja sudah malas, apalagi pada saat sendirian. Logikanya begitu. Lalu melakukan survei, ya, tergantung dengan di mana bidang keilmuannya. Ya kalau dikatakan RPL, multimedia, sistem informasi dan lain-lain. Discussion with the expert. Diskusi pertama tentu saja dengan dosen bidang keilmuan. Lalu dengan dosen calon pembimbing. Biasakan mulai dari sekarang itu. Jangan sampai nanti, saya pengen dibimbing sama Pak Asep. Udah punya cita-cita nih, tapi tidak pernah komunikasi sama Pak Asep. Pada saat Anda mengajukan proposal ke Pak Asep, sama Pak Asep ditolak. Bukan proposalnya tidak menarik, tapi sudah terlalu banyak mahasiswa yang dibimbing oleh Pak Asep. Ada kuota dari tiap dosen tuh, ingat. Setiap dosen itu dibatasi untuk membimbingnya. Ya, kalau membimbing lebih dari 10 itu dianggap sudah melebihi beban dosen. Jadi kalau ada dosen sampai membimbing sampai dengan misalkan 15 atau 20 mahasiswa, dijamin itu penelitiannya tulalit semua. Kenapa? Ya tidak terawasi dengan bagus. Hal-hal seperti ini tolong diperhatikan. Jangan sampai nanti, saya jadi malas jadi malas bimbingan. Kenapa? Pembimbingnya Pak Caca. Kepaksa saya mah. Jadi pembimbingnya Pak Caca. Soalnya awal-awal mah pengen sama Pak Sali atau Pak Asep. Tapi ditolak. Ditolak bukan karena proposalnya tidak bagus, tapi karena Pak Asep dan Pak Sali misalkan sudah kelebihan mahasiswa yang sedang dibimbing, sehingga akan diberikan kepada dosen dari keilmuan yang sama.
Gitu kurang lebih ya. Nah, ini tentu saja ada yang namanya seminar. Kenapa nanti pada saat Anda sedang menyelaksanakan pembimbingan itu wajib menghadiri seminar. Kalau tidak salah aturannya itu 5 kali dari teman-teman Anda yang sedang melaksanakan seminar tugas akhir. Salah satunya apa? Bukan cuma hadir, ini yang paling paling saya bingung juga. Datang terus bengong, tidak belajar apapun, tidak bertanya, tidak ada rasa penasaran. Cuma datang, tanda tangan, dah aja. Diem. Tolong, jangan sampai seperti itu. Dan terakhir adalah checking feasibility of available resource. Pastikan bahwa Anda mengacu kepada sumber-sumber yang visible. Mungkin ya, bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Mau bicara mengenai sistem pakar untuk misalkan kesehatan anak-anak, nanyanya sama bidan, ya salah ya itu. Ya, meskipun bidan juga ada di bidang kesehatan, ya nanyanya mesti sama dokter umum dan lebih bagus lagi sama dokter spesialis anak. Wawancaranya. Ya, jangan Anda melakukan wawancara kepada orang yang tidak capable. Ini sebetulnya adalah lawan dari tadi ya, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menyebutkan pernyataan masalah. Saya singkat saja, di pernyataan masalah Anda tidak punya ide, tidak punya minat, tidak paham why. Cek lagi ya, beres ini kuliah, Anda coba ngetik yang untuk yang belum, atau Anda perbaiki untuk yang sudah. Sesuai minat Anda tidak? Layak tidak untuk dijadikan penelitian? Bisa menuliskan why-nya tidak? Terakhir adalah apa yang kakas yang akan Anda gunakan dan susunan dalam menyampaikan pernyataan masalah. Oke. Itu materi kita hari ini.